warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan siap untuk belajar ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Siti Sukina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas terkait dari mata pelajaran tematik di kelas 6. Kita belajar di tema 5 dengan judul wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Adik-adik, tentu di sekitar kita ada banyak usaha-usaha yang orang lakukan. Nah, usaha yang mereka lakukan itu sangat bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Contohnya, jika tetangga kalian memiliki usaha buka toko. Nah, kita dapat mencari apa yang kita butuhkan di dalam toko tersebut, sehingga usaha di toko itu bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini ada 3 macam usaha. Amati dan kalian bisa tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Nah, di sini ada 3 wirausaha. Yang pertama ada wirausaha fotokopi, lalu yang kedua ada wirausaha pangkas rambut, dan wirausaha bengkel. Apa saja hambatan ketika menjalankan usaha-usaha tersebut? Tentunya ketika orang menjalankan usaha, pasti ada hambatan atau tantangan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, tantangannya apa? Hambatannya apa dari ketiga usaha tadi? Kita akan pelajari lebih lanjut. Berapakah penghasilan yang diperoleh dari usaha-usaha tersebut? Nah, adik-adik, kita perlu renungkan bahwa setiap wirausaha itu pasti ada hambatan. Penghasilannya ada berapa? Apakah itu untung atau rugi? Adik-adik, usaha itu memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu, misalnya ada warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon, dan masih banyak lagi ya usaha-usaha lain yang kita temukan di lingkungan rumah kita. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Tentunya dengan adanya usaha tersebut, banyak manfaat yang kita peroleh. Kita bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan kita itu lebih dekat adik-adik, tanpa kita membelinya jauh-jauh ya. Jadi di sekitar kita itu sudah ada tentunya. Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Nah, adik-adik, kita akan belajar sumber daya dan peralatan yang digunakan untuk usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Yang pertama adalah usaha fotokopi. Nah, usaha fotokopi ini membutuhkan mesin fotokopi karena menjadi alat produksi utama dalam usaha ini. Kertas berfungsi sebagai bahan produksinya, kemudian sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi tersebut. Ini ketika kita membuka usaha fotokopi, maka diperlukan mesin fotokopi, kertas, dan sumber daya manusia yang menjadi operator mesin fotokopi. Lalu yang kedua, usaha pangkas rambut. Nah, yang pertama, mesin cukur dan gunting yang merupakan alat untuk memotong rambut. Yang kedua, kursi yang menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia yang menjadi operator dari alat cukur tersebut. Usaha yang ketiga yaitu bengkel. Nah, yang diperlukan peralatannya adalah perkakas dan spare part sebagai alat dan bahan usaha.
Nah, untuk mengerjakannya diperlukan sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part yang ada. Jadi, setiap usaha itu pasti membutuhkan peralatan dan sumber daya. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dalam negeri saja? Tentu tidak ya adik-adik, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, perkakas di perbengkelan merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ya, ada, yaitu mesin fotokopi tadi, mesin cukur, dan perkakas yang kebanyakan berasal dari negara lain. Adik-adik, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya, mesin cukur dan peralatan lainnya. Jadi, kita bisa mengadakan kerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk menyediakan peralatan yang digunakan dalam setiap usaha. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Jadi, ada yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri adik-adik. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar istilah impor dan ekspor. Apa sih kegiatan mengimpor dan mengekspor itu? Nah, mengimpor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang atau komoditas dari luar negeri. Itu yang disebut dengan mengimpor ya adik-adik. Sedangkan mengekspor adalah kegiatan mengirim barang atau komoditas ke luar negeri. Itu yang disebut dengan mengekspor ya adik-adik. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Nah, adik-adik, ekspor batik itu terus meningkat dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun. Wah, banyak sekali adik-adik ya. Jadi, itu target dari Kementerian Perindustrian. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun. Jadi meningkat ya adik-adik. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Jadi adik-adik, kita perlu bangga ya dengan batik Indonesia yang sudah diekspor ke luar negeri loh. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra Kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang terbesar di 5 pedusunan.
dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Apakah adik-adik mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Nah, selain tadi batik dan gerabah, ternyata ada komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke negara ASEAN. Contohnya, ada kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Kemudian ada juga perangkat elektronik, tekstil, kulit, dan produk olahannya, serta batu bara. Apakah adik-adik juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Nah, ternyata selain kita mengekspor barang-barang, kita juga menerima impor dari luar negeri. Contohnya, minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Perhatikan gambar berikut adik-adik. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Tentunya ada ya adik-adik, apalagi peralatan tulis. Kemudian batu dan paku biasanya ada di toko bangunan. Apakah adik-adik bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Nah, kalian bisa membuat percobaan ya dengan menyediakan peniti, pensil, penghapus, paku, klip, sisir, gunting, batu, penggaris, daun, dan karet. Kemudian kalian bisa dekatkan ke magnet. Lalu lihat yang akan terjadi adik-adik pada benda tersebut. Nah, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Apakah benda itu ditarik oleh magnet atau tidak ditarik oleh magnet? Nah, contohnya di sini ada pensil. Pensil ketika didekatkan dengan magnet itu pasti tidak akan ditarik oleh magnet. Sedangkan peniti jika didekatkan dengan magnet pasti akan ditarik adik-adik. Penghapus jika didekatkan pada magnet tentunya tidak akan ditarik adik-adik. Kalau paku adik-adik, yap, itu akan ditarik oleh magnet. Penjepit kertas, ya, ditarik oleh magnet. Sisir tidak ditarik oleh magnet. Gunting akan ditarik oleh magnet adik-adik, apalagi yang bagian logamnya ya. Lalu batu, apakah bisa ditarik oleh magnet? Tentunya tidak ya adik-adik. Jadi batu tidak ditarik oleh magnet. Kemudian kayu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian daun tidak bisa ditarik oleh magnet. Karet gelang juga benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir, kaca. Itu juga tidak bisa ditarik oleh magnet ya adik-adik. Nah, adik-adik, dari percobaan tadi ada yang namanya benda non-logam atau benda yang bukan logam yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau disebut dengan benda non-magnetis. Seperti contohnya tadi ada pensil, penghapus, karet gelang, kaca, batu, daun, itu semua termasuk dalam benda non-magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda logam atau benda magnetis, di mana contohnya tadi ada paku, penjepit kertas, gunting, itu semua termasuk dalam benda magnetis karena dapat ditarik oleh magnet. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.